Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Praitno dari channel Praitno Berbagi. Channel pendidikan yang merupakan wahana informasi tentang pendidikan, informasi pembelajaran untuk siswa, informasi pendidikan untuk guru dan orang tua siswa, serta pemerhati pendidikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi atau mengkaji bersama tentang prinsip kebijakan Merdeka Belajar. Apa pengertian Merdeka Belajar? Nah, untuk itu Bapak Ibu guru harus mengetahui harus memahami apa konsep dari Merdeka Belajar yang telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, Ristek dan Teknologi Nadiem Makarim yang telah dicanangkan untuk dilaksanakan. Baik, mari kita kaji bersama prinsip kebijakan Merdeka Belajar. Pertama, kita harus tahu dulu apa inti kebijakan Merdeka Belajar. Apa inti kebijakan Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah kebijakan terobosan yang diluncurkan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang bertujuan untuk mengembalikan otoritas pengelolaan pendidikan kepada sekolah dan pemerintah daerah. Otoritas pengelolaan pendidikan diwujudkan dalam bentuk memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pendidikan yang dilaksanakan di sekolah dengan mengacu pada prinsip-prinsip kebijakan Merdeka Belajar yang ditetapkan pemerintah pusat dalam usaha mencapai tujuan nasional pendidikan. Apa tujuan utama pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar? Kebijakan Merdeka Belajar dilaksanakan untuk percepatan pencapaian tujuan nasional pendidikan, yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mempunyai keunggulan dan daya saing dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing diwujudkan pada siswa-siswi yang berkarakter mulia dan memiliki penalaran tingkat tinggi khususnya dalam literasi dan numerasi. Nah, berikutnya, kenapa harus Merdeka Belajar? Mengapa harus Merdeka Belajar? Alasannya adalah pertama, peraturan pendidikan selama ini umumnya bersifat kaku dan mengikat. Contoh, aturan terkait UN, ujian nasional, aturan RPP, aturan penggunaan dana BOS, dan lainnya. Peraturan tersebut terbukti tidak efektif untuk mencapai tujuan nasional pendidikan. Yang B, alasannya kenapa Merdeka Belajar? Yaitu ketidakefektifan pencapaian tujuan nasional pendidikan terlihat pada hasil belajar siswa di komparasi tes internasional, contoh PISA, PISA yang menunjukkan siswa-siswi kita masih lemah dalam aspek penalaran tingkat tinggi khususnya dalam hal literasi dan numerasi. Yang C, kebijakan Merdeka Belajar yang tidak bersifat kaku dan mengikat atau fleksibel diharapkan dapat mengatasi keragaman kondisi, tantangan, dan permasalahan pendidikan yang berbeda antar sekolah dengan strategi penyelesaian yang berbeda. Nah, kita
akan tahu apa manfaat pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar. Nah, kebijakan Merdeka Belajar ini manfaatnya apa? Yang pertama adalah kepala sekolah, guru, orang tua, dan pemerintah daerah dapat bergotong royong untuk mencari dan menemukan solusi yang efektif, efisien, dan cepat terhadap kondisi, tantangan, dan permasalahan pendidikan di masing-masing sekolah, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar siswa. Yang B, kepala sekolah, guru, orang tua, dan pemerintah daerah merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendidikan di sekolah pada daerah masing-masing. Ya, itulah dua keuntungan ya atau manfaat bagaimana kebijakan Merdeka Belajar ini diterapkan. Mari kita berikutnya ya, kita akan pelajari bersama apa pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar. Nah, pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar yaitu 1. USBN, asesmen sekolah. UN, ujian nasional, menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, AKM, SK. RPP efektif, efisien, berorientasi siswa belajar. PPDB-nya sistem zonasi dan fleksibilitas di dalam penggunaan BOS. Nah, USBN ya, asesmen sekolah. USBN itu untuk asesmen sekolah, yaitu bagaimana asesmen sekolahnya. Ujian sekolah berstandar nasional USBN menjadi asesmen sekolah. Alasan dan tujuannya: mengembalikan hak menilai proses dan hasil belajar siswa itu kepada sekolah. Kemudian memberikan tanggung jawab kepada sekolah untuk menilai hasil belajar siswa mengacu pada standar proses. Nah, ujian sekolah berstandar nasional USBN menjadi asesmen sekolah. Unsur yang terlibat serta tugas dan fungsinya: sekolah bertugas ya atau berfungsi memfasilitasi guru untuk meningkatkan kompetensi dan penilaian proses dan hasil belajar siswa. 2. Memfasilitasi guru dalam menentukan strategi yang dapat mengukur kompetensi bernalar siswa, dapat melalui tes tertulis, penugasan, portofolio, proyek kolaboratif, dan instrumen penilaian lain. Memfasilitasi guru untuk melakukan penilaian yang dapat memberikan feedback kepada individual siswa terhadap proses belajar mereka dan guru terhadap proses mengajar, sehingga setiap individu siswa bisa belajar sesuai dengan kemampuan mereka memahami konten pelajaran. Yang B, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Kemendikbud menyusun dan mendesiminasi program untuk peningkatan kualitas penilaian sekolah baik formatif dan sumatif. Dinas Pendidikan Provinsi berkoordinasi dengan Kemdikbud untuk meningkatkan kemampuan guru dalam penilaian proses dan hasil belajar siswa. Nah, yang berikutnya ujian nasional ya, menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter AKM SK. Ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter AKM SK. Alasannya dan tujuannya adalah National Assessment, contoh ujian nasional, pada hakikatnya adalah instrumen penilaian yang bertujuan untuk mengevaluasi capaian sistem pendidikan nasional, bukan sekolah, apalagi prestasi siswa. AKM SK adalah sebuah
instrumen penilaian yang mempunyai satu fungsi, yaitu untuk mengukur kinerja sistem pendidikan nasional berbeda dengan ujian nasional. Ujian nasional adalah sebuah instrumen penilaian yang digunakan untuk berbagai fungsi, mengukur kinerja siswa, sekolah, dan nasional. Ini tidak dapat mengacu pada teori penilaian. AKMSK mengukur literasi, numerasi, dan karakter, sehingga secara tidak langsung memotivasi guru dan siswa berpikir kritis. Ujian nasional hanya mengukur kemampuan siswa yang sifatnya penguasaan konten pelajaran atau penalaran tingkat rendah. Nah, ini bedanya ya ujian nasional dengan AKMSK. Baik, ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum atau AKM dan survei karakter AKMSK, yaitu unsur yang terlibat dan tugas dan fungsinya adalah kalau sekolah tidak perlu persiapan khusus dalam pelaksanaan AKMSK, tidak seperti ujian nasional di mana ada tambahan jam pelajaran. Namun demikian, sekolah perlu meningkatkan kualitas proses belajar siswa, berfokus pada penalaran kritis. Hal ini adalah tugas utama sekolah. Ketiga, sekolah mengidentifikasi kebutuhan komputer tidak hanya untuk pelaksanaan AKMSK, tapi juga untuk kegiatan belajar siswa. Kemudian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berfungsi dengan tugasnya menyusun dan mendiseminasi informasi untuk pelaksanaan AKMSK kepada Dinas Pendidikan dan Sekolah. Dinas Pendidikan Provinsi berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Sekolah untuk melaksanakan AKMSK. Memfasilitasi sekolah dalam pelaksanaan AKMSK. Nah, itu. Yang kedua, RPP efektif, efisien, berorientasi siswa belajar ya. Seperti apa RPP untuk perubahan Merdeka Belajar ini? Yaitu RPP itu harus efektif, efisien, berorientasi siswa belajar. Rencana pelaksanaan pengajaran atau RPP yang efektif, efisien, berorientasi belajar siswa, yaitu alasannya dan tujuannya ya. RPP konvensional seringkali menjadi beban administratif dan menyita banyak waktu guru ya, karena sangat detail dan tebal. RPP harusnya disusun secara efektif, efisien, dan berorientasi ke belajar siswa. RPP pada intinya memuat tujuan dan metode pembelajaran serta metode penilaian. Nah, RPP atau rencana pelaksanaan pengajaran yang efektif, efisien, dan berorientasi belajar siswa, unsur yang terlibat serta tugas dan fungsinya. Pertama, sekolah memfasilitasi guru untuk menyusun RPP yang efektif, efisien, dan berorientasi terhadap kebutuhan siswa belajar. 2. Memfasilitasi guru menggunakan waktu yang tersita karena beban administratif untuk digunakan pada kegiatan yang efektif terhadap peningkatan kualitas belajar siswa. Peranan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu menyusun dan mendiseminasi RPP Merdeka Belajar ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Sekolah. C. Untuk Dinas Pendidikan Provinsi berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Sekolah untuk menyusun RPP Merdeka Belajar serta pelaksanaan pembelajaran sekolah. Memfasilitasi sekolah dalam penyusunan RPP Merdeka Belajar dan pelaksanaan pembelajaran sekolah. Yang ketiga, ya, PPDB dengan sistem zonasi. Nah, seperti apa?
Kebijakan PPDB zonasi tahun ajaran 2020 ya, dimulai dari 2020-2021 dan sekarang 2021-2022 ini adalah alasan dan tujuannya ya. Pertama, dasarnya adalah Permendikbud nomor 44 tahun 2019 mengatur tentang PPDB. Alasan dan tujuannya untuk jalur zonasi minimal 50%. Kebijakan jalur afirmasi ya minimal 15%, jalur perpindahan maksimal 5%. Jika ada kuota dapat ya sisa dapat dibuka jalur prestasi maksimal 30%. Kriteria siswa berprestasi dapat didasarkan pada prestasi akademik dan non-akademik. Nah, alasan dan tujuan kenapa menggunakan sistem zonasi? A. Kebijakan PPDB zonasi lama tidak memberikan fleksibilitas bagi Dinas Pendidikan Provinsi dan sekolah jalur zonasi minimal 80%. Yang B, kebijakan PPDB zonasi baru memberikan fleksibilitas kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan sekolah, yaitu jalur zonasi minimal 50% sehingga PPDB dapat disesuaikan dengan kondisi daerah dan sekolah. C. Tujuan utama zonasi pendidikan tetap dapat tercapai, yaitu menjamin hak anak untuk memperoleh pendidikan, terlepas dari prestasi dan status sosial, equal opportunity. D. Mempersempit kesenjangan kualitas antar sekolah karena input siswa yang homogen, siswa berprestasi bersekolah di SMA favorit. Nah, kebijakan PPDB zonasi tahun ajaran 2021-2022, unsur yang terlibat serta tugas dan fungsinya adalah pertama sekolah, yaitu memfasilitasi guru untuk dapat melakukan metode pembelajaran yang sesuai bagi semua siswa, terlepas dari kecepatan pembelajaran, differentiated interaction karena sekolah akan mendapatkan input siswa yang heterogen. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun, mendesiminasi dan mengevaluasi kebijakan PPDB zonasi melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah. C. Dinas Provinsi, Pendidikan Provinsi ya. Dinas Provinsi menyusun dan menetapkan zonasi pendidikan sesuai dengan kondisi daerah, menyusun dan menentukan aturan kuota zonasi berdasarkan kondisi daerah, melakukan sosialisasi ketentuan zonasi dan kuota zonasi kepada kepala sekolah, guru, orang tua siswa, dan unsur lain yang relevan termasuk latar belakang penentuan zonasi dan kuota zonasi. Melaporkan pelaksanaan PPDB zonasi kepada Kemdikbud. Kebijakan yang keempat, fleksibilitas BOS. Bagaimana dana operasional ya sekolah ini agar fleksibel? Di sini penjelasan dari program ya Merdeka Belajar ini. Kemendikbud mengatur yaitu penggunaan dana BOS yang lebih fleksibel. Pertama, Permendikbud nomor 8 dan 19 tahun 2020 tentang BOS, yaitu penyaluran langsung dari Kemenq ke rekening sekolah. Yang B, peningkatan satuan biaya BOS per siswa. Yang C, penggunaan dana yang lebih fleksibel, tidak ada pembatasan dan maksimal 50% bisa digunakan untuk honor guru non-ASN sesuai ketentuan kecuali di masa pandemi COVID-19. Laporan jadi syarat penyaluran.
Jadi di sini ya penggunaan BOS lebih fleksibel. Pertama, penyaluran itu langsung dari Kemenq ke rekening sekolah. Kedua, peningkatan satuan biaya BOS itu per siswa naik. Yang ketiga, penggunaan dana yang lebih fleksibel ya. Boleh 50% bisa digunakan untuk honor guru non-ASN. Dan yang D adalah laporan itu menjadi syarat untuk penyaluran. Jadi harus ada laporan dulu ya, baru tersalurkan. Nah, alasan dan tujuannya, dana BOS diterima sekolah secara tepat waktu sehingga kegiatan belajar mengajar tidak terganggu. Dana BOS digunakan secara fleksibel sehingga kebutuhan sekolah dapat terpenuhi. C. Kesejahteraan guru honorer diperhatikan. Dan D. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS meningkat. Ya. Nah, penggunaan dana BOS yang lebih fleksibel ini seperti apa unsur yang terlibat serta tugas dan fungsinya? Pertama, sekolah. Sekolah bertugas dan berfungsi mengelola dana BOS secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. 2. Pengelolaan dana BOS difokuskan untuk menyediakan layanan pendidikan bagi siswa, menitik beratkan pada peningkatan kualitas belajar siswa. B. Kementerian Pendidikan bertugas menyusun, mendiseminasi, dan mengevaluasi pelaksanaan BOS melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan sekolah. Dinas Pendidikan Provinsi bertugas berkoordinasi dengan sekolah untuk kelancaran penyaluran dana BOS meliputi entry data sekolah ke aplikasi Dapodik, laporan penggunaan dana BOS oleh sekolah tepat waktu ke aplikasi BOS Salur. B ya, yang kedua adalah berkoordinasi dengan sekolah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas penggunaan dana BOS. Nah, itulah ya kebijakan dari Kemendikbud Ristek ya tentang seperti apa Merdeka Belajar ya. Di sini ditetapkan ya. Ada beberapa hal ya yang baru yang semuanya tujuannya adalah untuk peningkatan dari pendidikan di Indonesia ya. Merdeka Belajar episode 1 dan 3 yaitu tadi ya kita simpulkan USBN menjadi asesmen sekolah. Yang kedua, ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Jadi AKMSK ya. Kemudian yang ketiga, RPP itu yang tadinya tebal terus bertele-tele ya. Sekarang menjadi RPP yang efektif, efisien, berorientasi siswa belajar. Kebijakan yang keempat yaitu PPDB, sekarang sistem zonasi yang lebih fleksibel. Dan kelima kebijakan Merdeka Belajarnya adalah fleksibilitas BOS, dana BOS ya. Itulah Bapak Ibu ya pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar yang telah dicanangkan oleh Kemendikbudristek ya. Mari kita sambut, kita laksanakan, kita ikuti, jalani semua ini untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada pembacaan ataupun kata-kata yang salah. Dan mohon selalu dukungan channel Pleno Berbagi dengan cara subscribe, like, komen, serta share. Dan aktifkan notifikasinya sehingga
mendapatkan video-video terbaru, informasi pendidikan yang terbaru yang sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru dan kita semuanya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Terima kasih telah mengikuti video ini dan tetap ikuti video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.